Tercinta masih di ajarnya Semangat Indonesia edisi pagi hari ini, edisi hari Kamis 27 Oktober tahun 2022. Dan masih dibanjarluaskan dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai, nomor 30 Bangli, Bali. Sahabat setia PKB FM pagi hari ini, seperti yang sudah Intan katakan tadi ya, sahabat setia akan disapa oleh dua orang narasumber spesial yang sudah Intan hadirkan di tengah-tengah ruang dengan sahabat setia pagi hari ini. Sesuai dengan jadwal kita ya, di setiap hari Kamis, penyuluh KB Kabupaten Bangli akan menyapa sahabat setia di tengah-tengah ruang dengan Anda sahabat setia. Dan pagi hari ini sudah ada dua orang narasumber spesial yang Intan hadirkan. Kita sapa dulu sahabat setia PKB FM. Selamat pagi. Pagi. Baik, selamat pagi, Intan. Ya, pagi hari ini sudah ada dua orang narasumber spesial. Ada Bapak Wayan Karyase dan Ibu Yuliani akan menyapa sahabat setia RPKB ya, terkait dengan pengasuhan anak melalui kelompok bina keluarga balita. Iya, menarik sekali topik bahasan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, kita persilakan dulu kepada Bapak Wayan Karyase dan Ibu Yuliani menyapa sahabat setia RPKB FM warga Bangli tercinta. Mungkin sekaligus perkenalan kembali ya, untuk flashback begitu ya, di minggu-minggu kemarin kita kan sudah sempat bertemu. Silakan Pak Wayan Karyase mungkin terlebih dahulu. Baik, selamat pagi Mbak Intan, Om Swastiastu. Demikian juga teman-teman sahabat setia RPKB Bangli yang berbahagia di pagi hari ini ya. Jadi bertemu kembali bersama kami KB Ikatan Penyuluh KB Kabupaten Bangli. Tentunya dalam suasana yang berbahagia semua. Demikian. Saya sendiri Wayan Karyase, aku lupa ya. Dan sendiri Wayan Karyase jadi selaku Ketua KB Kabupaten Bangli. Demikian. Selamat pagi sahabat radio PKB Bangli ya, ketemu lagi dengan saya penyuluh KB Desa Tumuku Putu Yuliani, di mana pagi hari ini sangat cerah ya, semoga tidak hujan lagi. Begitu juga dengan keadaan semua di rumah, baik di lapangan, teman-teman penyuluh KB juga bisa beraktivitas dengan baik. Iya, jadi di hari Kamis pagi ini ya sahabat setia sudah hadir di tengah-tengah ruang dengar sahabat setia. Bapak Wayan Karyase dan Ibu Putu Yuliani akan menyapa sahabat setia semuanya berbagi informasi terkait dengan pengasuhan anak melalui kelompok bina keluarga balita. Nah, sebelum kita masuk ke kelompok bina keluarga balita atau BKB ini, mungkin bisa dijelaskan dulu secara umum mengenai pengasuhan anak begitu, karena kemarin-kemarin sudah sempat kita bahas mengenai gaya pengasuhan. Kalau Pak Wayan Karyase masih ingat ya, jadi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kehangatan dan juga kontrol begitu ya. Nah, lalu kenapa sih pengasuhan pada anak ini menjadi sebegitu penting untuk menjadi bahan bahasan kita di pagi hari ini? Bapak mungkin bisa dijelaskan? Baik Intan ya, jadi seperti yang disampaikan tadi, pengasuhan itu sangat penting. Tapi sebelumnya apa sih itu pengasuhan? Ya, mengasuh itulah menjaga, menjaga anak kita ya, menjaga, kalau bisa kalau dikasarkan, memelihara gitu ya. Menjaga agar anak-anak kita dalam kondisi yang sehat, produktif, sehingga nantinya akan menjadi SDM yang berkualitas. Tujuannya apa sih? Tujuan pengasuhan atau mengasuh itu adalah yang pertama, memastikan bahwa anak kita itu berada dalam kondisi sehat dan aman. Itu intinya. Kemudian menyiapkan anak kita nantinya agar menjadi anak-anak yang betul-betul sehat dan produktif. Ya, sehingga seperti tadi nantinya akan tumbuh menjadi anak dan orang dewasa nanti, ketika dewasa nanti menjadi SDM-UTM yang memang berkualitas, yang mampu mengangkat keluarga. Iya. Jadi sehingga pengasuhan itu menjadi penting. Kalau dari sisi seorang ibu nih, Ibu Putu Yuliani, bagaimana sih pandangan ibu terhadap pengasuhan anak? Mengapa ini menjadi penting untuk kita bahas begitu ya? Nah ya, terima kasih Dek Intan. Bagi kita seorang ibu, pengasuhan anak itu bukan dari dari setelah lahir itu, tapi dari dalam kandungan ya. Artinya mulai dari kita hamil, kita itu memberikan asupan yang baik, yang bergizi kepada buah janin kita yang di dalam kandungan, sehingga nanti bisa mencegah yang namanya stunting seperti itu ya. Karena dari sekarang kami di lapangan
terus terang saja sudah melakukan mulai pembinaan kepada calon pengantin ya. Dari sana kita mulai membina, mempersiapkan bagaimana mereka itu bisa menghadapi nanti di masa-masa kehamilan seperti itu. Jadi mulai pengasuhan itu dari hamil, setelah itu lahir, karena ada masa yang namanya golden age ya, kita masih ingat ya, yaitu masa umur anak itu 0 sampai dengan 5 tahun. Jadi itu adalah masa-masa penting yang benar-benar kita sebagai seorang ibu terus memberikan yang namanya multi perhatian, multi yang namanya asupan gizi, sehingga anak itu nanti apabila sudah mereka menginjak besar semuanya bisa sehat, secara jasmani dan rohani. Iya, jadi menjadi penting gitu karena memang adalah langkah awal untuk membentuk karakter seorang anak dan nantinya akan mempengaruhi juga kualitas sumber daya manusia seperti yang sudah Pak Karya katakan. Karena kualitas hubungan antara orang tua dan anak itu sangat mempengaruhi bagaimana tingkat kecerdasan dan karakter anak kemudian. Iya, tadi juga berkaitan berarti dengan golden age itu ya, 1000 hari pertama kehidupan. Karena begitu juga ya, kecerdasan seorang anak itu ternyata turunnya dari ibu, 70%. Sedangkan karakter itu dari ayah. Iya, jadi karakter dan kecerdasan adalah peran orang tua. Kalau bicara tentang orang tua, bukan hanya ibu saja, tapi juga ayah, begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kelompok bina keluarga balita, ya, atau BKB, apa sih itu kelompok bina keluarga balita? Tujuannya apa sih? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Bali. Baik Intan ya, jadi yang dimaksud yang disebut dengan BKB ya, bina keluarga balita itulah kelompok kegiatan yang terdiri dari keluarga-keluarga yang memiliki balita dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan keluarga-keluarga yang memiliki balita terkait dengan pola asuh anak. Jadi begitu. Bagaimana keluarga-keluarga balita ini agar cerdas dalam melakukan pengasuhan terhadap anak balita. Iya. Jadi penting ya berarti bina keluarga balita ini. Nah kemudian kalau bicara masalah pengasuhan anak bina keluarga balita begitu ya, apa sih sebenarnya prinsip-prinsip dasar dari pengasuhan anak melalui bina keluarga balita ini begitu ya? Apa mungkin ada hal-hal yang ditekankan di dalam pengasuhan anak melalui bina keluarga balita? Mungkin bisa dijelaskan? Dalam bina keluarga balita itu ada 3 prinsip ya. Pengasuhannya itu yaitu ada asah, asih, dan asuh. Yang dimaksud dengan asah itu adalah kebutuhan akan stimulasi mental yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak. Jadi di dalam bina keluarga balita itu biasanya nanti kita akan mengetahui bagaimana tingkat kecerdasan anak melalui motorik anak. Jadi misalnya gini, anak 0 sampai 6 bulan semestinya harus bisa apa? Nanti di BKB itu kita bisa lihat gitu. Kalau 0 sampai 6 biasanya mulai mengangkat kepala seperti itu. Terus biasanya kalau kita kasih bunyi-bunyinya dia mengarah matanya ke dunia tersebut. Jadi semua perkembangan anak itu ada yang namanya kita bisa lihat di kartu kembang anak. Terus prinsip pengasuhan yang kedua yaitu asih ya. Artinya kebutuhan emosi dan kasih sayang. Jadi dengan di BKB anak itu akan mulai kita ajak mereka itu, kalau BKB selama ini kan biasanya kita bersinergi dengan posyandu ya, Dik. Jadi sebelum mereka ditimbang atau setelah mereka ditimbang, kita akan ajak mereka ke tempat arena bermain. Ya, nanti di sana di arena bermain itu akan kita siapkan yang namanya APE, alat permainan edukatif. Ya, nanti di sana akan diberikan pengenalan warna, terus menumpuk-numpuk balon. Nah, jadi motorik anak itu terangsang. Jadi mereka itu akan membaur dengan temannya untuk berinteraksi, bermain bersama seperti itu. Jadi kebetulan di desa tempat saya bertugas, BKB-nya sangat aktif. Jadi di setiap posyandu kita tetap melakukan BKB dengan ada beberapa kader yang namanya itu ada kader inti, kader pembantu. Nanti kan bertugas menjaga anak-anak itu bermain. Terus ada yang prinsip yang ketiga yaitu prinsip asuh ya, Dik, yaitu biomedis, meliputi antara lain pemberian ASI, gizi yang sesuai, kelengkapan, imunisasi,
ada pengobatan bila anak sakit, pemukiman yang layak, kebersihan individu dan lingkungan juga rekreasi seperti itu. Jadi itulah prinsip-prinsip yang harus kita terapkan sebagai orang tua di dalam praktek pengasuhan anak. Iya, jadi dalam bina keluarga balita itu ada 3 prinsip, yaitu asah, asi, asuh berkaitan dengan perkembangan motorik anak, kemudian gizinya, dan juga nanti akan bisa mempengaruhi juga tumbuh kembang anak gitu ya. Kalau dari Pak Wayan Karyasa mungkin ada tambahan terkait dengan hal-hal yang ditekankan dalam BKB ini dalam pola asuh anak. Baik Adita ya, saya tambahkan seperti yang sampaikan rekan saya Putu Yuliani, itu benar sekali bahwa ada prinsip asah, asi, dan asuh. Iya. Karena sesungguhnya anak itulah tugasnya bermain, kewajibannya adalah bermain. Jadi di saat menjadi anak-anak memang diajarkan untuk bermain. Karena prinsipnya dalam kegiatan kelompok BKB itu ada 2 sasaran yang disasar. Yang pertama keluarga balitanya, keluarga balita ibu, bapak, kakak, nenek dan sebagainya. Itu diajarkan bagaimana mengasuh dengan cara yang benar. Kemudian sasaran kedua adalah anaknya sendiri. Anaknya sendiri harus diajak bermain, bernyanyi, dan mendongeng. Nah, dalam prinsip kegiatan BKB itu, bagaimana seorang kader BKB mampu mendongeng, bercerita kepada anak-anak, kemudian bernyanyi sesuai dengan umur anak, kemudian melakukan kegiatan bermain sesuai dengan usia anak-anak itu sendiri. Jadi komplit banget, apalagi ditambah dengan bagaimana mengukur tumbuh kembang anak, bagaimana tumbuhnya itulah bicara fisiknya. Kemudian ketika kembang atau perkembangan bicara motoriknya, bagaimana kecerdasannya. Nah, gitu. Jadi komplit banget. Makanya kegiatan bina keluarga balita ini disinergikan dengan kegiatan posyandu. Di posyandu mengukur tumbuhnya, yaitu fisiknya, perubahan fisiknya meninggikan, berat badannya bertambah dan sebagainya. Di BKB menitik beratkan bagaimana perkembangan kecerdasan motorik, sehingga ketika pertumbuhan dan perkembangannya terukur dengan baik, berjalan dengan baik, maka anak-anak ini nantinya akan menjadi anak-anak yang memang anak-anak yang sehat, cerdas, berkualitas, sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas juga. Iya, jadi dari para penyuluh ini membangun bonding terhadap anak-anak begitu ya, melalui kegiatan posyandu itu tadi mendongeng, kemudian bernyanyi begitu ya. Jadi tidak hanya sehat secara fisik tapi bahagia secara emosional gitu ya. Jadi menarik sekali ternyata bina keluarga balita ini. Sebentar lagi kita akan bahas indikator-indikator apa sih yang harusnya dicapai dalam pola pengasuhan anak ini dalam bina keluarga balita, tapi saat lagi setelah satu single berikut ini. Jangan kemana-mana ya sahabat setia, tetap bersama Intan di sini di ajangnya Semangat Indonesia. Sahabat setia warga Bali tercinta, masih ya di ajangnya Semangat Indonesia edisi pagi hari ini, dan masih bersama 2 narasumber spesial yang sudah hadir di tengah-tengah ruang dengar sahabat setia. Ada Bapak Wayan Karyasa dan Bu Putu Yuliani yang pagi hari ini berbagi informasi terkait dengan pengasuhan anak melalui kelompok bina keluarga balita. Tadi kita sudah bahas mengapa sih pengasuhan anak ini menjadi topik bahasan yang perlu kita bahas begitu ya, menjadi penting. Kemudian kita juga sudah bahas apa itu BKB dan juga bagaimana sih prinsip-prinsip dasar pengasuhan anak melalui BKB ini. Tadi sudah dibahas mengenai membangun kegiatan yang bisa membangun bonding kepada anak begitu ya. Kedekatan emosionalnya itu harus terjaga juga. Kemudian asah asi asuh tadi prinsip-prinsipnya, dan Intan akan kembali bertanya ya kepada Pak Wayan Karyasa dan juga Ibu Yuliani terkait dengan ada tidak indikator-indikator keberhasilan atau hal-hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai pola asuh yang baik terhadap anak ini melalui bina keluarga balita. Mungkin bisa dijelaskan. Baik ya, tadi Intan, jadi indikator bagaimana sih membentuk keluarga yang berkualitas begitu. Bagaimana sih mempersiapkan keluarga atau anak-anak yang berkualitas. Yang pertama adalah mulai dari bagaimana si calon keluarga ini merencanakan keluarganya dulu. Seperti sampaikan Bu Yudi tadi, bahwa dimulai sebelum melakukan pernikahan. Dimulai bagaimana si calon pengantin ini merencanakan kehidupan keluarganya, bagaimana merencanakan keluarganya.
Kemudian yang harus dipersiapkan apa? Persiapan fisiknya, persiapan umurnya, persiapan secara ekonominya, kan gitu. Jadi keluarga itu komplit. Jadi bukan senangnya, tapi bagaimana hidupnya nanti kan kemudian setelah itu siap, baru bagaimana kita menciptakan suasana keluarga yang betul-betul berkualitas. Itu bisa tercapai apabila persiapannya matang. Iya. Ya kan? Kalau persiapannya tidak matang, ya saya akan mampu nanti mempersiapkan keluarga yang akan berkualitas. Sehingga persiapan aja tidak berkualitas, sehingga tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Kemudian bagaimana nanti ketika sudah menjadi keluarga, mampu menerapkan fungsi-fungsi dari keluarga itu. Ini ada 8 fungsi, ini ada agama, ada budaya, ada pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Dan itu sangat penting. Sehingga ketika keluarga yang berkualitas mampu memfungsikan, melaksanakan fungsi-fungsi keluarga, sehingga nanti akan menghasilkan generasi-generasi yang unggul tentunya, generasi-generasi yang menghebatkan keluarga itu. Demikian. Mungkin sambung nanti oleh Bu Yuli ya. Begitu pula juga nanti di dalam persiapan mental ya. Jadi kemarin kita sempat melakukan pendampingan kepada calon pengantin karena itu adalah bagian tugas dari tim pendamping keluarga, di mana kita tanyain dulu berapa umurnya, terus berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, dan kita turunnya itu dengan tim-tim itu terdiri dari ada bidan, ada kader KB dari PKK. Jadi ibu bidan langsung dia mengukur di tempat lingkar panggul, lingkar lengan, terus berat badan, tinggi badan, sehingga dengan sudah siapnya dia secara fisik untuk hamil, untuk menjadi seorang ibu, niscaya nanti anak yang dia lahirkan pun akan sehat. Iya, tentunya seperti itu. Jadi fungsi-fungsi itu sangat banyak sekali di BKB ya. Terutama nanti fungsi peran orang tua itu kita akan bahas nanti di lapangan itu dengan kader. Nanti kader juga akan memberikan penyuluhan kepada ibu sasaran namanya ya. Jadi di BKB itu kita tekankan lagi, anak-anak itu datang ke posyandu itu tidak cuma untuk ditimbang terus dapat bubur, dapat telur, pulang, enggak gitu. Tapi kita ajak bermain dia, kita ajak simulasi dia. Orang tuanya kita berikan penyuluhan tentang KB, tentang bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan anak. Jadi banyak sekali sebenarnya ilmu-ilmu yang akan mereka dapat kalau nanti ibu sasaran itu memang rutin mengajak anaknya ke BKB. Betul ya, tadi sudah sampaikan oleh Bu Yuli tentang saya memang demikian adanya. Di BKB itu banyak hal. Nah, saya tambahkan lagi untuk membentuk kualitas anak nanti juga itu dipengaruhi bagaimana cara pandang orang tua atau konsep diri orang tua terhadap diri sendiri. Jangan hanya tamat SD loh. Mana mungkin anak saya akan tamat SMA atau perguruan tinggi nantinya. Itu juga kalau konsepnya seperti itu, konsep diri seperti itu, artinya itu akan mempengaruhi juga tingkat perkembangan. Bagaimana si orang tua itu memiliki konsep diri yang positif. Saya SDM, anak saya harus perguruan tinggi. Nah gitu misalnya. Saya udah ini nih, saya udah petani nih, anak saya harus dokter. Nah itu konsep diri. Bagaimana cara pandang diri orang tua itu biar positif, sehingga akan mempengaruhi tingkat kecerdasan emosional dan nantinya bagaimana anak-anak itu akan tumbuh menjadi SDM yang unggul. Itu juga ya jadi di yang namanya kartu kembang anak itu mirip dengan KNS. Jadi nanti kan datang dulu nih ibu-ibu dengan balitanya datang, terus kita tanyain, ibu apakah anaknya sudah bisa berjalan sendiri, apakah sudah bisa mengucapkan kata mama atau apa, umurnya berapa gitu. Kalau memang belum bisa, kita kasih PR. Di bulan depan kalau dia datang lagi, anaknya itu harus sudah bisa melakukan yang ada di draft PR. Ya, jadi kalau memang tidak bisa anak itu melakukan, kita akan melakukan rujukan. Sampai sejauh itu di BKB kita melakukan bagaimana memprediksi, terus melihat perkembangan dari motorik anak itu. Jadi kalau memang belum bisa ngomong, biasanya sih kendalanya kemarin banyaknya yang belum bisa ngomong. Jadi anaknya sudah umur
4 tahun, 3 tahun belum bisa ngomong. Jadi kita akan berusaha melakukan pendekatan. Dari sisi mananya sih kok belum bisa ngomong? Apakah selama ini mereka kurang berinteraksi dengan teman-teman sebayanya? Jadi kita akan gali semua informasi itu dari orang tuanya. Sehingga apa yang terjadi atau apa yang belum bisa anak itu lakukan dengan datang ke BKB, kita akan bisa untuk memprediksi itu dengan baik. Jadi betul ya, saya tambahkan lagi ya, silakan. juga. Jadi saya sampaikan rekan saya Yuli tadi bahwa di dalam kegiatan bina keluarga balita atau BKB ini menggunakan satu hal yang namanya KKA, kartu kembang anak. Dan kemudian itu juga ada KMS ya, kartu kudus ya, yang memang dimiliki oleh si ibu ini ketika dia hamil. Kemudian di dalam KKA itu diukur yang namanya 7 aspek perkembangan anak. Nah, salah satunya itu gerakan kasar, gerakan halus, gerakan kasar itulah gerakan yang melibatkan sebagian besar otot tubuh. Bagaimana dia berjalan, lompat-lompat, sudah mampu sesuai dengan tubuhnya. Kemudian gerakan halus adalah bagaimana gerakan ini melibatkan sebagian kecil otot tubuh, misalnya melirik. Nah, saya melirik gitu, melirik Intan kan gerakan halus ya, dia gitu contohnya. Kemudian komunikasi aktif, bagaimana dia si anak ini terangsang untuk melakukan komunikasi secara aktif, mengerti syarat-syarat orang. Komunikasi pasif, ya, mengerti isyarat orang gitu. Kemudian kecerdasan, bagaimana tingkat kecerdasan dan sebagainya. Tingkat laku sosialnya, bagaimana dia tidak disampaikan berinteraksi dengan teman sebagainya. Jangan sampai anak kita dipukul. Ya, pada sederhana sekali dengan diajak ke posyandu itu sebenarnya bagaimana mengajarkan anak kita bergaul berinteraksi dengan lingkungan dan juga teman-teman sebagainya. Iya, berarti sangat kompleks sekali peran dari posyandu ini gitu, sehingga sebegitu gencarnya ya penyuluh KB Kabupaten Bangli ini, ayo datang ke posyandu karena memang banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, bukan hanya sekedar tadi ditimbang kemudian mendapatkan bubur kemudian pulang begitu ya, tapi memang ada banyak yang bisa dilakukan terutama oleh bina keluarga balita ini ya, untuk mengasah motorik anak juga nanti. Dan tadi juga di indikator-indikator yang sudah disampaikan, mulai dari perencanaan keluarga itu penting, kemudian konsep diri sebagai orang tua, yang ujung-ujungnya ya adalah pembentukan karakter anak. Nah, kalau kita bicara mengacu pada pengasuhan anak melalui perencanaan keluarga sebagai langkah awal tadi ya, tentu saja tidak terlepas dari pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, karena kan tidak hanya pada saat lahir saja kita berikan perhatian begitu, tapi ternyata perhatiannya harus diberikan pada saat ibu itu mengandung begitu ya, saat masih dalam kandungan hingga lahir. Nah, yang ingin kita tanyakan adalah kemudian sesuai dengan hal-hal yang sudah disampaikan tadi oleh kelompok bina keluarga balita ini, apa saja sih yang penting untuk dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan, terutama untuk kedua orang tua? Baik Kak Intan ya, jadi betul ya yang disampaikan di Intan tadi bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan awal cikal bakal bagaimana SDM kita sendiri. Dimana pengasuhan itu harus dimulai dari ibu hamil, bahkan sebelum ibu hamil, sebelum konsepsi sudah mulai pengasuhan. Jadi kenapa ini menjadi penting? Karena di 1000 hari pertama kehidupan otak manusia itu berkembang ke 80%. Nah, jadi kalau keliru di 1000 hari pertama kehidupan, maka akan kelirulah selamanya. Begitu. Contoh, ketika anak ini semakin besar, perkembangan otaknya juga semakin mengecil. Karena semakin tua, semakin menyusut. Nah, contohnya lupa. Jadi kita sering lupa istri sendiri, ingat istri teman itu jadinya. Jadi memang penting di 1000 hari pertama kehidupan yang dilakukan adalah bagaimana menjaga tingkat asupan nutrisi saat ibu hamil. Itu penting untuk bagaimana membentuk anak-anak kita menjadi sehat nantinya, agar tidak stunting, kemudian menjaga agar ibu si hamil ini tidak dan sebagainya, asupan gizi yang bagus. Kemudian perlu juga menjaga tingkat emosional si ibu hamil. Makanya ada mitos atau fakta ya, bahwa ketika si istri hamil
suami biasanya itu ada larangan, bukan larangan ya, agak tahu untuk cukur rambut gitu ya, potong rambut gitu. Itu sebenarnya nggak ada hubungan banget tuh antara kulitnya istri dan rambutnya si suami. Itu sebenarnya untuk menjaga emosi si ibu untuk tetap stabil gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau si laki sudah potong rambut dia akan ganteng. Kalau mama juga ketika si perempuan hamil, bagaimanapun cantiknya, dia akan di atas sedikit lebih jelek. Ya begitu ya. Mau dia begitu ya. Enggak lah gitu. Jadi sedikit lebih jelek gitu. Sehingga ya emosinya si ibu ini, moodnya si ibu ini kan menjadi kurang stabil. Itu akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dan perkembangan janin dalam perut. Iya. Ya. Ketika stres, ketika kurang gizi, maka pertumbuhan janin dalam perut juga akan terganggu. Jadi sangat kompleks kan. Mungkin nanti diteruskan ya oleh teman saya itu. Sedikit ya. Jadi 1000 HPK ya. Itu mulai kita itu dari 270 hari masa kehamilan dan 730 hari sejak lahir ya. Ya, jadi memang benar-benar dari masa kehamilan, terutama kehamilan 0 sampai dengan 4 itu seorang ibu tuh benar-benar diuji dengan masa ngidamnya, dengan masa-masa tidak mau makannya. Nah, di situ peran kita memberikan yang namanya memberikan pengertian kepada si ibu bahwa jangan dituruti. Ya harus makan gitu demi kesehatan janin, karena apabila itu dituruti nanti juga ngaruh kepada janin yang lahir. Ya seperti itu. Makanya ada pasti ngidamnya tidak jelek, makanya anaknya senyak aja gitu. Itu ada, memang benar, dan saya mengalami sendiri. Ya makanya agak kurang pada saat ngidam, terus anaknya sudah lahir, nanti sudah pada saat dia selesai dengan MTASI, tapi makanya tidak mau begitu lama. Berarti pada saat ngidamnya memang ada pengaruhnya. Jadi benar-benar kita jaga nutrisi, asupan gizi, vitamin, penambah darah, yang seperti itu memang harus kita bisa berikan kepada ibu hamil itu. Dan juga pemberian susu biasanya itu sangat penting ya, untuk agar menjaga janin itu benar-benar sehat. Jadi yang namanya stunting itu bisa kita hindari. Ya, karena kurangnya pemahaman ibu hamil tentang stunting bisa membuat anak itu lahirnya kurang sehat. Ya, jadi ternyata kemarin kasus di lapangan itu saya mendapatkan kasus anaknya lahir stunting, ternyata pada saat ibunya hamil yang dia makan itu cuma kerupuk, terus goreng-gorengan, sosis, terus kayak gitu. Berarti asupan gizinya kurang. Tapi ibunya itu kurang paham bahwa itu bisa menyebabkan anaknya stunting dan perkembangannya tidak bagus. Seperti itu. Jadi harapan saya untuk ibu-ibu muda terutama yang mungkin merasa belum bisa mengendalikan nafsu makannya itu, biar tidak makan itu berarti pada saat ngidam itu, mohon ya, artinya tetap asupan makan, jaga asupan gizi, jaga demi kesehatan bayinya. Karena pada saat sudah lahir terus lewat dari umur 2 tahun kita tidak bisa selamatkan lagi. Jadi seperti yang tadi Pak Karyas bilang, bahwasanya pada saat balita itu sudah 80% kemampuan otak itu dibentuk gitu ya. Jadi memang itu benar-benar golden age, seperti yang Ibu aku tuh bilang tadi, golden age seorang anak. Jadi tumbuh kembangnya bergantung pada saat perlakuan dari hamil. Pada saat ibunya hamil sampai dengan balita begitu ya, anak itu lahir. Tapi yang penting, jauh lebih penting daripada itu adalah persiapan sebelum memulai keluarga itu. Seperti tadi peran dari Bina Keluarga Balita ini juga berperan dalam memperhatikan calon pengantin begitu ya. Jadi sebelum menjadi orang tua memang harus dipersiapkan terlebih dahulu bagaimana cara kita membangun keluarga yang nantinya sejahtera dan bisa melahirkan generasi yang sehat. Jadi menarik sekali ya terkait tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua ini. Jadi apakah ada beberapa hal yang harus diperhatikan orang tua nih Ibu terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan? Apakah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan? Ataupun apakah ada karakter-karakter penting yang harus ditanamkan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan? Mungkin bisa dijelaskan? Karakter apa saja yang harus dimiliki anak pada 1000 HPK ini?
Jadi baik ya, jadi saya lanjutkan sedikit dari penyampaian rekan saya, Ibu Yuli tadi, bahwa ketika hamil memang perlu menjaga kehamilan dengan baik begitu. Itu akan membentuk bagaimana anak kita nanti. Kemudian ketika lahir, ketika menjadi anak bayi begitu, kemudian menjadi anak balita juga orang tua memiliki peran yang luar biasa di sini. Peran yang dimaksud adalah bagaimana saya sebutkan dengan istilah keluarga berkumpul. Bagaimana si orang tua ini meluangkan waktunya dengan baik secara berkualitas terhadap anak. Ada betul-betul secara berkualitas terhadap anak. Nah, ini bagaimana juga si orang tua ini memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya dengan rutin ke posyandu tadi, dan bagaimana memperhatikan dengan betul dan ke posyandu dan ke PKB. Kemudian bagaimana juga si orang tua ini menjaga interaksinya yang berkualitas pada anak. Nah, ini yang kuncinya adalah berkualitasnya. Kadang-kadang ada orang tua dan anaknya bertemu setiap hari bersama berjam-jam, tapi tidak berkualitas. Apalagi di zaman teknologi sekarang ya, dengan gadget itu banyak orang tua sebenarnya ada di situ bersama anak, tapi seolah-olah kue gitu ya, istilahnya kalian kue gitu ya, tidak berkomunikasi, dia dekat tapi jauh gitu. Malah kan yang jauh jadi dekat gitu ya. Sehingga itu juga akan mempengaruhi bagaimana perkembangan anak sesungguhnya. Kemudian bagaimana si keluarga ini juga mampu memberdayakan keluarganya secara ekonomi nantinya. Makanya disampaikan tadi bahwa membentuk keluarga itu bagaimana mempersiapkannya dulu, baik secara fisik, ekonomi dan sebagainya. Kemudian bagaimana juga keluarga ini mampu peduli dan berbagi, memiliki konsep-konsep yang positif untuk kehidupannya, sehingga ini juga akan mempengaruhi perkembangan perumahan anak. Karena bagaimanapun anak belajar dari melihat, mendengar, melihat dan mendengar. Apa yang dilihat itu yang dilakukan, apa yang didengar anak itu yang diucapkan. Jadi ini sangat mempengaruhi. Kalau orang tuanya sering berkata kasar, anaknya otomatis akan begitu. Iya, seperti orang bilang anak-anak itu peniru yang betul. Ketika yang dilihat adalah sesuatu yang keras, maka kecenderungan anak ini juga akan menjadi keras. Ya betul. Makanya ketika orang tuanya adalah pemabuk atau peminum, si anak ini cenderung akan di situ. Walaupun tidak menjadi peminum, minimal bau badannya bau alkohol. Ketika si bapaknya adalah perokok, walaupun si anaknya tidak menjadi perokok, minimal bau badannya adalah bau asap rokok. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya orang tua semuanya. Padahal sepele banget, sederhana banget, tapi ini akan mempengaruhi tingkat perkembangan anak di kemudian hari. Yang menarik tadi adalah kata-kata berkualitas, begitu, waktu yang berkualitas, kemudian komunikasi yang berkualitas. Karena memang banyak sekali ditemukan anak-anak itu merasa orang tua tidak pernah ada waktu untuk dia, padahal orang tua itu selalu ada di rumah, begitu ya. Jadi ini menjadi penting untuk membangun bonding terhadap anak, begitu ya. Jadi saya tambahkan juga sedikit ya Intan. Jadi sebenarnya peran orang tua itu keduanya penting ya. Jadi bukan peran ibu saja, peran ayah juga penting. Bagi ada beberapa kemarin mau baca ya bahwa seorang anak laki-laki itu 70% didikannya itu harus dididik oleh seorang ayah. Sedangkan anak perempuan itu harus dididik oleh ibunya. Ya karena nanti dengan dididik dia oleh seorang ayah, dia akan bisa menghargai bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Begitu juga nanti dia bagaimana memperlakukan seorang wanita. Jadi usahakan kita sebagai orang tua itu mempunyai sebuah pemahaman yang sama di dalam mendidik anak. Jadi kalau kita biasanya terapkan jam segini harus makan bersama. Jadi berusahalah kita sebagai orang tua jam 7 malam atau sebelum jam 7 itu sudah keduanya ada di rumah. Jadi harus konsisten juga untuk bisa makan bersama. Ya, jadinya dengan makan bersama kita bisa berbincang apa yang terjadi dengan anak seharian di sekolah, seharian mungkin bermain dengan temannya. Nanti kita bisa berkomunikasi. Karena terus terang saja cara komunikasi yang efektif dengan anak itu mudah-mudah sulit, ya, apalagi dengan anak usia remaja. Karena anak usia remaja itu mereka itu
sangat apa ya, cara kita berkomunikasi itu benar-benar harus dari hati ke hati, dari benar-benar diperhatikan bagaimana biar dia tidak tersinggung seperti itu, karena sensitifnya tinggi. Iya. Anak remaja itu sensitifnya tinggi. Sedikit aja kita misalnya berkata-kata agak keras, dia cepat tersinggung. Iya, apalagi sudah bisa menentukan sendiri pilihannya, begitu ya, pas sudah remaja. Makanya pelan-pelan anak 0 sampai dengan 6 itu seperti anak-anak ya emang aja bermain, entah dia apa yang dimintanya kita turuti. Tapi kalau sudah menginjak umur dari misalnya 10 sampai 15 tahun, itu kelakuan dia seperti seorang pembantu ya, Dik. Jadinya kita akan mengajarkan, oh jam segini kamu harus nyapu, jam segini kamu harus cuci piring, ya pelan-pelan ya. Seperti itu, walaupun keras, walaupun sebenarnya seorang ibu tidak tega ya, tapi ternyata rasa tega kita kepada anak itu nanti berdampak besar di kemudian. Setidaknya anak-anak itu tahu dia sudah mulai memiliki tanggung jawab terhadap dirinya minimal gitu ya. Terus kalau usia sudah menginjak remaja, kenapa dia seperti seorang sahabat? Ya mungkin seperti itu beberapa tips. Siapa tahu nanti pemirsa di rumah bisa terapkan ya, seperti itu deh. Jadi penting ya peranan dari kedua orang tua dalam membangun karakter anak begitu, karena yang juga sempat kemarin kita bahas harus seimbang antara kehangatan dan juga kontrol terhadap anak. Kalau kita terlalu memanjakan anak juga berdampak buruk, tapi kalau kita terlalu keras, kontrolnya saja yang diterapkan begitu tanpa adanya kehangatan dalam keluarga, maka itu juga akan membentuk karakter anak bisa menjadi keras nantinya begitu. Jadi harus seimbang, susah-susah gampang sebenarnya. Betul. Jadi di keluarga itu perlu membuat aturan, dan aturan dibuat itu harus merupakan kesepakatan keluarga. Jadi bukan hanya aturan dibuat orang tuanya, tapi memang betul-betul aturan dibuat antara orang tua dan anak. Contohnya kalau pulang, kalau misalnya pergi keluar jam 8 harus pulang, itu disepakati bersama. Gitu. Jadi disepakati bersama, kemudian dilakukan secara bersama-sama. Iya, jadi mungkin tujuannya agar anak-anak tidak bingung harus menuruti siapa. Kalau memang sudah kompak kedua orang tuanya, ada aturan, ada rule dalam keluarga yang harus diikuti, maka dia akan sesuai dengan arah dan jalan yang ditentukan, gitu ya. Jadi menarik sekali topik bahasan kita di kesempatan pagi hari ini, dan sangat berharap sekali nanti di next pertemuan kita bisa ketemu kembali ya dengan membahas topik-topik yang menarik lainnya, berbagi insight baru kepada sahabat setia PKB FM warga Bangli tercinta. Tidak terasa juga waktu sudah hampir habis ya di pagi hari ini. Padahal masih ingin banyak yang kita cari tahu begitu ya kepada kedua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri mungkin ya, satu hal mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Bangli, khususnya pendengar setia Radio Publik Kabupaten Bangli, terkait dengan pentingnya peran BKB ini, Bina Keluarga Balita, dalam pola asuh anak atau dalam mengasuh anak balita. Begitu, silahkan disampaikan. Baik Kak Intan ya, dan juga para sahabat setia PKB Bangli ya yang berbahagia di pagi hari ini. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semua, sahabat setia PKB Bangli, jangan ragu untuk datang ke Posyandu. Bagi teman-teman, bagi sahabat setia yang memiliki anak balita, karena di situ akan diajarkan berbagai banyak hal, apalagi ditambah kegiatannya Posyandu yang berintegrasi dengan kegiatan Bina Keluarga Balita. Selain diukur bagaimana pertumbuhannya, juga akan diukur bagaimana perkembangan dan tingkat motorik kecerdasan anak kita nantinya. Mulai jangan pernah ragu, karena disitulah anak kita akan mulai berinteraksi dengan lingkungannya. Dan jangan pernah ragu, datang ke Posyandu, datang ke BKB agar anak-anak kita tumbuh nantinya menjadi anak-anak yang berkualitas. Karena dengan datang ke Posyandu, dengan datang ke PKB, maka stunting di Kabupaten Bangli bisa dicegah lebih cepat. Iya. Kalau dari Ibu Yuli? Harapan saya sih sama, mungkin tidak jauh beda dengan Pak Karyase. Jadi mari kita datang rame-rame ke BKB, karena BKB itu benar-benar sangat penting bagi perkembangan motorik dari anak-anak kita. Karena di dalam BKB itu ada loh salam BKB-nya, itu salam BKB, orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Iya, jadi memang penting, kuncinya adalah datang ke Posyandu, karena tadi
Posyandu itu juga bisa menurunkan stunting karena memang data yang akurat itu diperlukan ya dalam upaya penurunan stunting. Kemudian yang tadi ada BKB di sana, Bina Keluarga Balita. Jadi anak-anak itu tidak hanya sekedar datang kemudian pulang begitu ya, tapi juga bisa mendapatkan pembinaan di sana untuk orang tuanya. Kemudian anak-anak juga bisa dilatih motoriknya, interaksi, kemudian secara emosional juga terpenuhi selain juga fisiknya yang sehat. Nah, luar biasa sekali sahabat setia RPKB. Semoga perbincangan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya, dan bisa diterapkan pesan-pesan dari Bapak Wayan Karyasa dan juga Ibu Yuliani di pagi hari ini. Ingat datang ke Posyandu, ingat datang ke BKB begitu ya, untuk nanti kita menjamin masa depan generasi penerus bangsa begitu ya, supaya menjadi orang yang benar-benar berkualitas dan sehat. Ya, sahabat setia RPKB, tidak terasa sudah hampir 2 jam menemani Anda di ajangnya Semangat Indonesia edisi pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana sahabat setia, tetap stay tune di 102,4 FM Radio Kebanggaannya Masyarakat Bangli. Dan pagi hari ini kita akan akhiri ajangnya Semangat Indonesia edisi hari Kamis 27 Oktober 2022 dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.